Sebelum masa penjajahan, Indonesia merupakan sebuah wilayah yang terdiri dari berbagai kerajaan. Beberapa kerajaan yang populer ialah Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, hingga Kerajaan Pajajaran. Beberapa kerajaan yang ada di Indonesia bahkan sudah berhasil menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan dari luar negeri kala itu. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, tak banyak masyarakat yang tahu bahwa ternyata masih ada kerajaan yang masih eksis. Berikut ini 6 kerajaan di Indonesia, yang ternyata masih berdiri hingga sekarang. Kerajaan mana sajakah itu? Simak videonya setelah ini. Satu. Kesultanan Yogyakarta. Dulu, terdapat Kesultanan Mataram Islam yang merupakan salah satu kerajaan terbesar yang ada di Pulau Jawa. Akibat intervensi Kompeni Belanda, terdapat perselisihan lokal yang mengakibatkan terjadinya Perjanjian Giyanti, yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Hasil perjanjian tersebut membuat Kesultanan Mataram Islam dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Pada Oktober tahun 1755, Sultan Hamengkubuwono pertama memulai pembangunan Keraton Yogyakarta, yang merupakan pusat pemerintahan kerajaan tersebut. Setelah proklamasi Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengeluarkan amanat pada tanggal 5 September tahun 1945, yang menyatakan wilayahnya yang bersifat kerajaan adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua. Kesunanan Surakarta. Sama halnya dengan Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah kerajaan di Jawa Tengah yang berdiri pada 1755, sebagai hasil Perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari tahun 1755. Perjanjian ini menyepakati Kesultanan Mataram dibagi dua wilayah kekuasaan, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Kesunanan ini mempunyai sebuah kerajaan terletak di kota Solo, yang biasa dikenal dengan sebutan Keraton Surakarta. Di bangunan tersebut, terdapat salah satu bangunan bertingkat yang menarik, yaitu Menara Sanggabuwono, yang konon menjadi tempat bertemunya Ratu Laut Selatan dengan Sang Raja. Menara ini didirikan oleh Sri Susuhan Pakubuwono III, pada tahun 1782 untuk memata-matai pasukan Belanda pada masa zaman penjajahan. Hingga saat ini, Kesunanan Surakarta masih eksis dengan budayanya yang menarik seperti sekaten dan malam suro. 3. Kesultanan Cirebon. Selain kerajaan Pajajaran, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bercorak Islam, yang dikenal dengan nama Kesultanan Cirebon. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa, yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang menjadikan pelabuhan yang menjembatani antara kebudayaan Jawa dan Sunda. Sehingga tercipta kebudayaan yang khas, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Dalam sejarahnya, kesultanan ini dibentuk karena Pangeran Cakrabuana yang seharusnya mendapatkan warisan berupa tahta kerajaan Pajajaran, ternyata tidak jadi karena dirinya memeluk Islam. Ahli waris kerajaan diberikan kepada adik tirinya, yaitu Prabu Surawisesa. Pada zaman tersebut, masyarakat kerajaan Pajajaran menganut agama Sunda wiwitan. Pangeran Walangsungsang atau Cakrabuana akhirnya mendirikan suatu pemerintahan di daerah Kebon Pesisir yang saat ini masih berlangsung dan dikenal dengan Kesultanan Cirebon. Dalam politik luar negeri, kesultanan ini mempunyai hubungan diplomasi yang kuat dengan Kesultanan Demak. 4. Kesultanan Kanoman. Sebenarnya, Kesultanan Kanoman merupakan pecahan dari Kesultanan Cirebon. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1678. Selain Kesultanan Kanoman, ada juga Kesultanan Kasepuhan yang juga bagian dari Kesultanan Cirebon. Kesultanan Kanoman memiliki keraton yang sangat luas, kira-kira hampir 5 kali lapangan sepak bola. Beberapa budaya dari kesultanan ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat seperti grebek Syawal dan berziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Desa Astana. 5.
Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate merupakan salah satu kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Dalam sejarahnya, kesultanan ini merupakan gabungan dari 4 kampung, yang mana setiap kampung dipimpin oleh momol atau ketua marga. Hal ini dikarenakan oleh keresahan masyarakat setempat akibat ulah perompak laut sehingga para momol memutuskan untuk menggabungkan keempat kampung itu menjadi satu pemerintahan yang diberi nama Kesultanan Ternate. Kerajaan ini diberi nama kesultanan karena pada akhirnya raja dan pimpinan di sana menganut agama Islam. Pada saat itu, Islam menyebar ke daerah tersebut melalui jalur perdagangan. 6. Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam yang terletak di Sumatera Utara. Berdirinya kesultanan ini tidak lepas dari peranan Kesultanan Aceh Darussalam, khususnya pada kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Dalam sejarahnya, Kesultanan Delhi merupakan hadiah dari Sultan Iskandar Muda kepada Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan atas keberhasilannya menaklukkan wilayah yang ada di Sumatera Utara, termasuk Bandar Delhi. Pada tahun 1946, terdapat peristiwa menyedihkan yang mana para bangsawan dibunuh oleh masyarakat Delhi karena dianggap bersekutu dengan Belanda. Untungnya, keluarga Kesultanan Delhi selamat karena penjagaan dari tentara sekutu yang ada di Medan. Hingga sekarang, kesultanan ini masih eksis. Itulah kesultanan atau kerajaan Nusantara yang ternyata masih ada hingga sekarang. Meski mereka tidak memiliki kuasa sebesar dahulu, keberadaan mereka adalah bukti bahwa negeri ini memang negara kesatuan. Dari beragam kerajaan, suku, dan ras akhirnya bermuara menjadi satu negara, NKRI.